Baik, ini kita ada pertanyaan dari Pak Deden. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana caranya mencegah money politik? Soalnya sebagian besar masyarakat yang milih masih banyak ngambil imbalan baru mau milih. Terima kasih Pak Ustadz. Kenapa negara kita itu rusak? Jangan salahkan anggota DPRD. Jangan cuma kita salahkan pejabat. Jangan cuma kita salahkan eksekutif legislatif. Kita juga ikut salah. Kenapa kita ikut salah? Coba lihat, setiap kali ada pejabat atau caleg atau calon bupati, gubernur, bahkan presiden misalkan nak sosialisasi, ini visi misi kami nak mencalonkan diri, apa kata kita? Ada duitnya ya, ada ongkosnya ya, ada duit rokoknya ya. Itu kan kita dah berarti ikut merusak politik di negara kita. Makanya kalau kita ingin memperbaiki Sambas, ayo hilangkan money politik. Kita mulai dari diri kita sendiri, ibda bin nafsik. Makanya saya ingatkan para calon bupati yang ada di Sambas yang 4 pasang ya, usah nak sogok rakyat. Rakyat usah nak mau disogok. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda bin nafsik. Tidak usah saling nyalahkan kerek kanan. Tidak usah kita saling nyalahkan kawan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau tiap-tiap kita memperbaiki diri, insya Allah warga kita akan baik. Kalau warga kita baik, dusun akan baik. Kalau tiap dusun baik, desa akan baik. Kalau tiap desa baik, kecamatan akan baik. Kalau tiap kecamatan baik, kabupaten akan baik. Dan begitu seterusnya. Kita bukan lagi marah kalau melihat pejabat korupsi. Bagaimana mereka ada anak korupsi? Mau jadi pejabat aja harus bayar berapa miliar dia. Harus beli partai berapa miliar dia. Misalkan aja lah. Kita baru mau milih kalau diberi jilbab. Jilbab itu misalkan paling murah walaupun disik sebenarnya. Jilbab sige ya 10.000. Kali 100.000 suare. 10.000 kali 100.000 itu sama dengan 1 miliar. Baru nak jilbab tolen. Belum lagi poli, belum lagi net, belum lagi nanti gandang dan sebagainya. Makin tidak usah heran kalau mereka nanti naik jadi pejabat. Yang pertama dilakukannya apa? Tahun pertama dia akan mikir gimana cara supaya balik modal. Tahun kedua dia akan mainkan proyek. Tahun ketiga bagaimana dia akan cari untung. Tahun keempat dia dah mikir lagi bagaimana untuk 2 periode ke depan. Akhirnya tidak usah heran dia jadi tidak ambisen apa janji politiknya. Karena kita sendiri yang jadi penghalangnya. Maka kalau Sambas nak maju, hilangkan money politik. Bapak, ibu jangan mau disogok. Dibayar 300.000 baru mau milih. Bapak, ibu masuk neraka. Kata Nabi, ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang kena sogok, dua-duanya di neraka. Maka saya ingatkan, pada hari Rabu nanti, tanggal 9 Desember tahun 2020, ayo sama-sama kita perbaiki Sambas kita. Dengan cara apa? Usah nak mau disogok. Usah nak mau nerima suap. Baru mau nak milih. Pilih aja calon bupati yang mana yang bapak ibu yakini. Si A baik, si B baik. Yang gitu baik, yang gitu baik, yang gitu baik. Yang gitu pun baik. Semuanya baik, silakan pilih. Tapi ingat, siapapun yang bapak ibu coblos nanti, demi Allah, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kau pilih dia? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 36. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak ibu mencoblos hanya karena diberi duit 300.000, as-sariku fis-sarri sarru. Bersekutu dengan orang jahat, jahat juga hukumnya. Bersekutu dengan perbuatan haram, haram juga hukumnya. Bapak ibu, kalau nanti pada hari Rabu 9 Desember 2020, kalau memang betul serius bapak ibu ingin Sambas kita itu baik, Sambas kita lebih bermartabat, Sambas kita lebih maju, ayo hindarkan money politik.
Kalau ada yang coba-coba melakukan money politik, Bapak Ibu bantu polisi, bantu Panwaslu. Bagaimana caranya? Mun ada yang nak melakukan money politik, rakam, laporkan ke polisi, bawa ke Panwaslu, tangkap orang model gaya. Iya dia yang merusak negara kita, iya dia yang merusak kabupaten kita. Ah, kan Pak Ustadz 300.000 mungkin siap, tapi mun 3 juta gimana Pak Ustadz? Biar nak 3 miliar namakan haram tulak. Kata Nabi, kalau kau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Negara kita tuh udah 75 tahun merdeka, kita masih gitu-gitu aja. Kenapa? Ya kita ikut merusaknya. Karena kita terlalu apa-apa dihitung dengan duit, apa-apa diukur dengan duit. Ya walaupun apa kata orang, duit tidak menentukan segalanya, tapi segalanya juga tidak akan menentu kalau tidak ada duit. Mungkin ada juga betulnya, tapi kalau suara kita udah bisa dibeli, maka saya pernah katakan jangan harap kita punya pemimpin yang baik kalau suara kita udah bisa dibeli. Oleh karena itu, kalau sambas kita nak baik, kalau sambas kita nak maju, lebih bermartabat, yang beradab, berakhlakul karimah, hindarkan money politik. Maka jangan heran kalau udah pejabat banyak mengeluarkan duit supaya jadi pejabat, maka setelah dia jadi pejabat, dia harus balik modal. Banyak janji yang tidak akan ditepatinya. Karena dia harus balik modal, dia harus cari untung lagi. Harus siap-siap untuk pilkada berikutnya lagi. Halikat dah Pak Ustadz, dia nak napati janjinya kedaan ke yang penting kan kami dapat duit. Betul, yang kita dapat duit, tapi duitnya duit haram. Duit sogok tuh duit haram. Apa akibatnya? Satu, orang yang makan haram itu nanti di akhirat Allah bangkitkan seperti orang yang kesetanan. Dua, orang yang makan haram doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar berlinang air mata darah Bapak Ibu berdoa. Tapi karena ada makanan haram dalam darah kita, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, duit haram kita sedekahkan Allah tolak. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan hanya nerima yang baik-baik saja. Empat, orang yang makan haram akan menimbulkan sikap keras bagi yang memakannya. Terutama anak-anak kita yang tidak tahu apa-apa, kita beri duit haram. Dimakannya, dimasukkan ke dalam perutnya, akhirnya menimbulkan sikap keras pada anak. Disuruh ngaji, payah. Disuruh sholat, payah. Dengan orang tua, melawan. Kenapa? Periksa makanannya. Jangan-jangan duit haram yang kita masukkannya. Oleh karena itu, hindarkanlah anak-anak kita, keluarga kita, dari makanan-makanan yang haram, diantaranya nerima sogokan dari orang yang seharusnya kita tidak berhak menerimanya. Nah, tapi kami itu sudah terlanjur Pak Ustadz suah makan duit dari caleg, dari calon bupati yang dolo, misalkan. Bagaimana itu kami Pak Ustadz? Ya bertobatlah. Allah ampuni ketobat kami. Oh, Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semuanya dosa. Ya bertobat kepada Allah. Bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya mandi tobat. Setelah itu sholat sunat taubat 2 rakaat. Lalu duit itu dikembalikan. Berapa yang pernah kita terima dulu dari caleg atau cabub, itu dikembalikan. Tapi supaya nak mengembalikannya dengan dia Pak Ustadz, ditulaknya lagi. Berikan ke lembaga yang sifatnya maslahatul ammah. Pondok pesantren, panti asuhan, TPA. Tapi niatnya bukan sedekah. Niatnya mengembalikan hak umat kepada umat. Begitu. Kemudian setelah itu wa'ats bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Berbuat baiklah, tutupi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kalau ingin sambas kita baik, maka perbaikilah sambas kita ini dengan memulai dari diri kita sendiri. Rumusnya 3M. M pertama mulai dari diri sendiri. M yang kedua mulai dari hal yang kecil. M yang ketiga mulai saat ini. Gunakan hak pilih saudara nanti pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kita sukseskan pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati Kabupaten Sambas ini. Jangan golput, karena golput bukan solusi.
golput bukan pilihan. Golput tidak akan menyelesaikan masalah. Kita pilih, kalau semuanya baik, pilih yang terbaik menurut kita. Kalau semuanya jahat, pilih yang paling sikit agak jahatnya. Gitu. Jadi jangan golput. Tapi ingat, apapun pilihan kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kehilapan saya sebagai manusia biasa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.